Assalamualaikum, kembali lagi dengan Kolibri Ninja Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan konin. Apa aja sih kelebihannya konin itu? Lalu apa juga kekurangannya? Bagaimana sih solusi untuk konin yang mempunyai kekurangan itu? Dan untuk yang keempat, apakah semua konin itu mempunyai potensi untuk ikut lomba? Dari 4 pertanyaan barusan, saya akan menjawab dulu untuk pertanyaan yang terakhir ya, yaitu yang keempat. Apakah semua konin itu mempunyai potensi untuk lomba? Jawabannya iya, karena kan konin itu termasuk burung berkicau. Gini teman-teman, konin itu kan makhluk hidup yang tingkatannya di bawah manusia ya. Sedangkan manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Sama, konin juga tidak ada yang sempurna. Akan tetapi, kalau untuk lomba burung berkicau, tentunya semua konin punya potensi untuk ikut lomba. Cuman, tidak semuanya bisa dituntut untuk juara. Paham kan maksudnya? Karena juara itu bukan cuma faktor kualitas, akan tetapi faktor hoki dan faktor X. Kenapa bukan cuma kualitas aja yang diunggulkan? Karena konin-konin tersebut punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal si konin itu kelebihannya apa dan kekurangannya apa, nanti semuanya akan dipertimbangkan dalam musyawarah korlap dan juri. Biasanya mereka akan membandingkan antara konin satu dan konin lainnya, dan perbandingan itu dinilai dari persentase pakem agar bisa memutuskan layak atau tidaknya juara. Pakem untuk lomba konin itu biasanya dinilai dari irama lagu adalah merupakan poin terbesar, lalu selanjutnya volume, yang ketiga durasi kerja, dan yang keempat gaya. Nanti di lain waktu insya Allah saya akan buatkan penjelasan tentang pakem lomba konin ini ya. Nah, berarti sudah terjawab kan bahwa semua konin itu mempunyai potensi untuk ikut lomba. Nah, jadi jangan pada minder, jangan takut koninnya nggak jalan. Kita semuanya masih belajar kok. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan 1 dan 2 ya. Apa sih kelebihan konin dan apa kekurangannya? Di sini saya akan ambil beberapa contoh kelebihan dan kekurangan si konin yang pernah saya alami dan saya ketahui. Intinya menurut pengalaman saya dan pengetahuan saya ya. Yang pertama adalah kelebihan si konin materi banyak dan kekurangannya materi sedikit. Kelebihan yang kedua adalah volume keras dan kekurangannya volume pelan. Yang ketiga, bunyi rajin dan bunyi jeda. Lalu yang keempat, gaya anteng dan gaya agresif. Terus yang kelima, nafas panjang dan nafas pendek. Yang keenam, bunyi tenang dan bunyi gelisah. Yang ketujuh, bunyi lantang dan bunyi ngeriwik. Yang kedelapan, mudah disetting dan susah disetting. Yang kesembilan, stabil dan labil. Yang ke-10, mental kuat dan mental lemah. Yang ke-11 dari fisik, bodi besar dan bodi kecil. Lalu jingkring dan deprok. Dari 11 poin ini, semua konin itu pasti punya salah satu atau bahkan lebih dari kelebihan ini dan kekurangan ini. Dengan begitu, tidak ada konin yang mempunyai kelebihan-kelebihan ini tanpa kekurangan satupun. Begitu juga sebaliknya, tidak ada konin yang mempunyai kekurangan-kekurangan ini tanpa punya satu kelebihan. Gak akan ada itu, saya jamin gak ada. Semua konin itu pasti ada plus minusnya. Kalian nanti akan paham sendiri. Ketika kalian sudah lama sama si konin itu, kalian sudah sering perhatikan, sudah pahami, sering memantau, sering menganalisa, nanti kalian akan tahu sendiri kelebihan dan kekurangannya itu apa. Oke, lanjut lagi. Sekarang tinggal pertanyaan ketiga ya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan konin ini? Tentunya kekurangan ini bisa bersifat karakter dan bisa bersifat sementara. Kalau untuk karakter itu susah dirubah ya. Kalau untuk sementara itu bisa dirubah. Yang pertama yaitu materi sedikit. Untuk konin yang materinya sedikit ini, sebenarnya dia itu punya banyak materi, cuman jarang dikeluarkan, sehingga kita taunya si konin itu materinya sedikit.
Padahal enggak. Tapi untuk yang yakin bahwa si konin itu materinya sedikit alias monoton, ya udah, kalian cekokin aja lagu yang dia punya tersebut. Setelah dia dicekokin terus lagu itu, dia akan paham dan lalu akan fasih. Setelah paham dan fasih, si konin itu akan mengeras suaranya dan sejalur. Karena tidak menutup kemungkinan materi sejalur itu kepake di event-event gede teman-teman. Event-event yang full gun gitu, dimana di event besar ini dituntut materi fasih dan volume keras. Lanjut yang kedua yaitu volume pelan. Ternyata untuk volume pelan ini cuman masalah waktu teman-teman. Jangan sampai menyesal kayak saya ya. Saya pernah dulu punya konin yang masih muda tapi sudah prestasian. Karena volumenya kurang, makanya saya jual, karena saya punya yang lebih keras lagi. Tapi setelah 2 tahun kemudian, konin yang sudah saya jual itu sekarang volumenya keras banget teman-teman. Nah, akhirnya di sini saya menyimpulkan dan pakai logika bahwa konin itu makin tua volumenya makin mengeras teman-teman. Dia itu makin mapan, makin enak aja pokoknya. Berarti sama kayak manusia. Manusia kan makin dewasa, makin tua, itu suaranya makin besar, makin keras. Nah, maka dari itu, kalau kalian punya konin muda yang sudah jalan di gantangan tapi volumenya pelan, tahan dulu aja teman-teman. Oke? Lanjut untuk yang ketiga, bunyi jeda. Untuk konin yang sering bunyinya jeda, itu masih bisa diatasi teman-teman, yaitu dengan cara terapi air. Dengan suara gemercik air itu, tujuannya untuk menuntun agar si konin itu bunyi terus-menerus teman-teman. Jadi dia akan mengikuti irama gemercik air itu teman-teman. Coba aja deh di rumah ya. Lanjut yang keempat yaitu gaya agresif atau galak. Untuk gaya ini biasanya sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngebison. Untuk yang berkarakter kayak gitu, dia itu biasanya akan meracuni konin-konin lainnya. Jadi konin lainnya itu akan terpancing. Tapi semisal dia agresifnya karena galak, lalu ada konin lain yang ngelawan, malah dia yang akan terpancing teman-teman. Akhirnya dia ngeruji, bunyi jeda, tapi lantang. Lanjut yang kelima, nafas pendek. Untuk yang mempunyai nafas pendek ini, biasanya materi lagunya banyak teman-teman. Jadi keuntungannya konin kalian punya materi banyak, dan variasi lagunya juga oke. Lanjut yang keenam yaitu bunyi gelisah. Untuk yang sering konin bunyinya gelisah, itu biasanya belum mapan. Kalau di gantangan itu misalnya dia belum mandi, atau dalam waktu pencabutan beti pas sebelum naik itu kurang pas, antara lama apa sebentar. Itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Yang ketujuh, bunyi ngeriwik. Untuk konin yang suka bunyinya ngeriwik itu biasanya kurang birahi dan emosi teman-teman. Maka dari itu pakainya harus dinaikkan ya. Yang kedelapan yaitu susah disetting. Untuk yang koninnya susah disetting, itu biasanya terjadi karena jokinya kurang memahami karakter konin itu sendiri, entah dari sifat maupun dari sikap. Kalian udah ngerti ya. Kalau sifat itu kan birahi dan emosi, kalau sikap itu tingkah si koninnya. Lalu nomor 9, labil. Untuk konin labil itu biasanya berubah-ubah cara kerjanya. Misalnya minggu ini dia juara, lalu minggu depan dia nggak kerja gitu, terus minggu berikutnya lagi dia kerja, dan seterusnya kayak begitu, angin-anginan lah. Nah biasanya untuk konin yang labil itu, kalau bukan karakter, dia ada yang kurang dari settingannya, dari pakannya, aliasnya dia itu sensitif lah. Jadi harus benar-benar pas, dari takaran pakannya, dari settingannya, dari teman koloniannya, dan kadang juga dari perubahan cuaca. Misal pada saat itu cuaca mendung, lalu kita kasih gula, tiba-tiba pas mau naik langsung panas. Nah biasanya itu konin berubah lagi teman-teman. Jadi semuanya harus benar-benar diperhatikan ya. Lanjut yang ke-10, mental lemah. Untuk konin yang mempunyai mental lemah ini, saya belum bisa memberikan solusinya ya, karena dulu saya juga pernah punya, tapi saya jual. Padahal konin itu udah tua, tapi mainnya harus berjauhan terus. Kalau misalnya berdekatan, dia akan diem, kadang didis. Padahal saya paling anti main konin berjauhan.
Maka dari itu saya belum bisa memberikan solusi untuk konin yang mentalnya lemah ini ya. Mohon maaf teman-teman. Lanjut yang terakhir yaitu body kecil dan deprok. Sebenarnya ini cuman masalah selera teman-teman. Untuk masalah body kecil itu tidak ada patokan khusus untuk mengurangi kualitas. Banyak konin-konin yang berbodi kecil tapi suaranya keras, lantang, banyak. Dan banyak juga konin yang berbodi besar tapi suaranya pelan. Cuman kalau bodi besar itu enak dilihat, apalagi tambah jingkring, anti banjir widih. Jadi kelihatannya gagah gitu. Tapi nggak semuanya konin yang berbodi besar itu suaranya keras. Dan nggak semuanya juga konin yang berbodi kecil itu suaranya pelan. Lalu untuk yang deprok itu kurang enak dilihat teman-teman. Dia kayak yang ngembung, terus kakinya ketutup sama badan. Jadi intinya untuk body ini masalah selera ya. Kalau untuk kualitas gak ada yang tahu, karena makhluk hidup itu banyak kemungkinannya, alias gak ada yang gak mungkin. Jadi bagi konin kalian yang mempunyai kekurangan-kekurangan ini harus tetap semangat ya. Kalian pasti bisa. Oke, mungkin cukup ya untuk penjelasan solusi kekurangan konin ini. Wassalamualaikum. Salam penghisap susu.